kaji nafsu amarah, nafsu mulhamah, mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, insan kamil dan sebagainya. Saya nggak usah bahas itu. Sudah kita putus cawan cepat saja ya. Ya. Sekarang baru masuk ke dalam kolbu. Kolbu yang mati, Bapak Ibu, yang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs merasakan mati. Jadi yang mati siapa? Nafs. Kolbu mati nggak? Kolbu mati itu di saat orang masih hidup tapi dia menolak kebenaran, kolbunya mati. Berarti untuk bab ini jangan aktifkan fikrah, aktifkan kolbu. Kolbu itu tugasnya cuma dua, tasdik, taslim. Apa tugas kolbu? Tasdik, taslim. Tasdik mempercayai, taslim menerima. Percaya saja bahwa kalam guru kita bersumber dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Jumpa beliau pasti hak. Percaya aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Pikiran di sini, tasdik di sini. Maka tasdik ujungnya berpikir. Sudah, baru baca ilahi anta. Orang main baca-baca aja, kolbunya belum aktif, kolbunya masih mati, kolbunya masih tidur. Sudah baca ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau maksudku. Nah, ini perhatiin. Ternyata berniat jumpa arwah-arwah juga nggak boleh. Tujuan kita hanya Allah. Berarti kalau ingin jumpa, perjumpaan itu hanya dengan satu niat. Niat yang memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamkan yang dikalamkan Sayyidina Ibrahim. Apa kata Allah ketika beliau meminta sesuatu, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Dijawab oleh Allah Tabaraka Ta'ala, awalam tu'min, apa kamu kurang percaya? Jawaban Sayyidina Ibrahim, dia tuma'inna qalbi, hanya supaya menenangkan hatiku ya Allah. Nah, bagaimana cara menikmati qiyamul lail? Mau tahu caranya? Kurangi maksiat kalbu di siang hari. Ya, kurangi maksiat bekas Pak Kiai aja. Alhamdulillahilladzi fataha lana al-futuhat wa kashafa lana al-kushufat wa nawwara lana al-munawwarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidina Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi Romo Kiai Fathul Huda Asy-Syadzili. Beliau ini layak dinisbatkan kepada thariqah Asy-Syadzili. Mata'allah fi hayatihi wa umrihi wa ahlihi wa muridi. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah, Allah yang maha asy-syakur. Allah Al-Karim yang setiap memberi tidak harap untuk dibalas kembali. Bahkan jika yang diberi itu didurhakai dan mendurhakai, ia pun tetap memberi. Itulah Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pujian ini tidaklah sempurna kecuali kita berselawat kepada makhluk paling terpuji, An-Nur Zati wa Sirsari Sayyidina Muhammad, wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa nas'alullah bihaqqihi ayaftah lana futuhal arifin
Amin ya rabbal alamin. Tadi Romo Kiai Huda request bahasanya jangan ketinggian, tapi pas pertanyaannya tinggi-tinggi semua. Waduh, lepas nih. Intinya adalah interaksi antara makhluk beda alam. Itu intinya, benar nggak? Dan menariknya ini hasil bacaan beliau terhadap kitab. Kitab ini ditulis oleh tokoh Salafi. Salafi ini kemudian menjadi Wahabi. Kalau di Tuban jadi celana jingkrang. Ya, itu uniknya. Tapi kitab ini dibenci oleh orang-orang Wahabi, padahal ditulis imamnya sendiri. Ya, ada beberapa tokohnya seperti Mustafa Al-Adawi, ada Turaifi, hatta bin Bas sendiri itu nggak senang baca kitab ini karena nggak cocok sama ajaran Wahabinya. Ternyata Wahabi Masalafi awal beda juga. Tapi kita nggak ada urusan tuh, urusan Wahabi Masalafi lah ya. Kita doakan aja mereka baik-baik saja ya. Tapi jangan mengganggu Salafi kita. Salafi Ahlus Sunnah, Aqidah Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Ya. Pertanyaannya berat, bahasanya harus ringan. Nah ini yang berat itu, tugas yang berat. Namun Sayyidina Ali pernah berkalam, kallimun nas ala qadri uqulihim. Ajak orang bicara sesuai kadar akal mereka. Tapi secara empiris saya kan nggak tahu nih Bapak Ibu ini pendidikannya rata atau tidak. Tapi saya husnuzon semuanya berpendidikan yang baik. Perbedaan kita cuma satu aja, sebagian kita ada yang masuk pesantren, sebagian tidak, itu aja. Sesama masuk pesantren pun bahasanya beda. Kalau masuk pesantrennya basicnya fikih, sukanya bahsul masail. Kalau pesantrennya suka ilmu kalam, bukan bahsul masail, bahsul uyuh, cari-cari kesalahan, kesesatan orang. Itu pantangan Imam Abul Hasan Syazili, itu pantangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Katanya ikut Imam Syazili, katanya ikut Imam Ghazali, tapi kok suka cari kesalahan sesama saudara sendiri. Sebelum jauh masuk, Al-Fakir tentu harus tahadus bin nikmah, juga menceritakan nikmat yang Allah berikan berkait dengan Thariqah Asy-Syaziliyah. Alhamdulillah Al-Fakir mengambil aurat Syaziliyah dari guru yang tua sekali, lama di Mekah tapi orang Bogor, Cibarusah. Umurnya wafat sekitar 119 atau 20 tahun. Al-Muammar, namanya Raden Syekh Raden Kiai Abdul Haq Al-Hamidi, cucu daripada Musnid Dunia fi zamanihi Syekh Mukhtar At-Tariq. Beliau berguru kepada kakeknya itu Syekh di Jabal Abi Kubais, dan juga pamannya Syekh Ahyad Al-Bukhari Al-Makki. Itu orang Bogor, mukanya Arab, ngajar orang Arab dan non-Arab di Mekah. Dari beliau kami mengambil aurat Syaziliyah. Namun Thariqah Syaziliyah, Al-Fakir dapat izin keberkahan Allah mengambil dari Al-Mursyid Al-Kamil Al-Arif Billah Al-Faqih Dr. Muhammad Abdul Rabb An-Nazari. Beliau ini aliran Syaziliyahnya disebut Syaziliyah Darqawiyah Al-Alawiyah. Syaziliyah terbesar di dunia itu jalurnya jalur Imam Darqawi.
Imam Darqawi ini kemudian punya pelanjut, dan di generasi beberapa setelahnya ada Sidi Al-Mujaddid Mustafa Ahmad Al-Alawi. Maka kemudian disebut Dar Syaziliyah, Darqawiyah, Al-Alawiyah. Ini bukan Alawi Ba'alawiyah. Ini Alawi kepada Sidi Mustafa bin Ahmad Al-Alawi. Guru kami terhubung kepada Sidi Muhammad Mustafa bin Ahmad Al-Alawi, hanya satu orang jarak antara beliau. Syekh Muhammad Abdul Rabb Al-Nazari akhadha an Syekh Saif bin Ahmad qaddasallahu sirrahu wa huwa anil mujaddid Sidi Mustafa bin Ahmad Al-Alawi. Ke atasnya langsung kepada para sahadah Syaziliyah. Namun Syaziliyah di negeri kita agak unik, jalurnya tidak melalui Darqawi kebanyakan, termasuk jalur Syekh Abdul Jalil di Petah ya, yang mana Romo Kiai Fathul Huda terhubung ke sana. Dan jalurnya tidak melalui Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jalurnya lewat langsung murid Imam Syazili yang lain. Jadi Imam pengarang hikam ini Ibnu Athaillah dari Al-Mursi, Al-Mursi kepada Syazili. Imam Syazili punya murid lain ini punya murid yang lain juga. Inilah yang kemudian berkembang di negeri kita. Bedanya kalau di negeri Arab sana, seorang mursyid biasa mengangkat mursyid banyak. Tapi di Jawa ada budaya sedikit feodal, ya. Budaya hierarki dan sentralisasi. Itu ada baiknya, ada buruknya. Akhirnya kalau mursyid wafat, turunnya bukan ke murid saja, tapi kebanyakan ke anak. Ini ada plus minusnya. Plusnya sentralisasi, originalitas. Minusnya thariqah tidak berkembang banyak. Dia berkembang cuma satu jalur. Itu sebabnya di negeri kita thariqah dari dulu 40-an aja. Jamiah thariqahnya masih 40-an, belum lewat 50. Sedangkan di Mesir hari ini sudah 150-an lebih kurang. Itu Syazili pecahannya sudah lebih dari 10. Nanti Imam Syekh Fulan dia buat tajdid sendiri, Syekh Fulan dia takhyir, tajdid, tafri' dan segala macam. Namun orang kita menjaga originalitas itu ya. Jadi kalau boleh disebut ini Syaziliyah di negeri kita ini Syaziliyah Al-Jawiyah ya. Rahimallahu masyayikhana wa rahwahallahu arwahahum wa qadasallahu asrarahum, amin rabbal alamin. Untuk para imam kita, khususnya Imam Abdul Hasan Syazili dan semua furu'nya dan usulnya, kita kirimkan suratul Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim waladhdallin. Nah, ini juga lagi rame. Ada ustadz membid'ahkan baca Fatihah di awal pengajiannya. Mereka lupa yang menyebut tentang itu juga Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, di kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 4, bahwa sebagian masyayikh ketika memulai pengajian mereka membukanya dengan suratul Fatihah. Tapi man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, orang yang sedikit pengetahuannya banyak ingkarnya. Namun saya menyebut ini bukan untuk bertengkar dengan Wahabi Salafi, cuma ingin kasih tahu saja, imam kamu begini kok kamu enggak. Sebenarnya imam kamu siapa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah imammu nafsumu sendiri atau betul Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Imam Ibnu Qayyim berkalam di kitab Ar-Ruh, jangankan jumpa Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, jumpa ruh ayahanda yang sudah wafat, jumpa ruh ibunda yang sudah wafat, bahkan jumpa ruh orang yang masih hidup. Kalau tambahan dari saya, fahuwa haq sahih, itu beneran ruhnya beliau itu. Namun karena ini bukan kepakaran beliau secara rohani, hanya kepakarannya secara nakli.
Sidi Syekh Ibnu Qayyim, ya, beda dengan As-Subki. Beliau tidak menyebutkan bagaimana caranya kita tahu kalau itu betul dia. Karena Ibnu Qayyim ini imam empirik, ilmunya berdasarkan riwayat dan ijazah, dan dia meriwayatkan kalam ulama salafus saleh sampai zaman dia gurunya sendiri Ibnu Taimiyah meninggal malam, besok ada yang jumpa secara rohani, ditanya, apa kabar engkau wahai Syekh Ibnu Taimiyah? Dijawab dengan jawaban yang macam-macam, dan dia katakan itu hak. Imam Junaid al-Baghdadi, sanad Syaziliyah melalui beliau, ya, Junaid al-Baghdadi, beliau disebut Sayyidut Ta'ifah, pemimpin semua tariqah, karena semua tariqah turun juga dari beliau. Beliau meninggal, muridnya nanya, Tuan Syekh, anehnya muridnya tahu ini gurunya sudah meninggal, kok ditanya? Berarti si murid tahu yang dia temui bukan jasadnya, tapi yang dia temui ruhnya. Wahai Abul Qasim, kaif haluk? Apa kabarmu? Dijawab oleh Imam Junaid al-Baghdadi, ghafarani Allah, alhamdulillah aku diampuni Allah. Lalu si murid nanya lagi, wahai Tuan Syekh, apa yang paling berat yang ditanya di kubur? Jawaban beliau, asyatahat. Tahu syatahat? Lacur kalam, kalam-kalam yang keluar saat nyeleneh bagi orang pemikir yang sangat nyentrik bagi seniman, atau kalam-kalam yang muncul dari gejolak batin saat mengalami suatu pengalaman rohani yang kadang-kadang kalamnya di luar kesadaran diri, itu disebut syatahat. Kata Imam Junaid, hisab mengenai ini yang berat. Makanya saya sampaikan kepada yang suka nyeleneh, baik pemikiran atau para seniman, para filsuf, apalagi para pengamal thariqah. Imam kita, Imam Junaid al-Baghdadi berpesan, itu dihisabnya paling berat. Ya, jadi jangan main-main ya, jaga-jaga adab. Kalau tidak sanggup lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahadah, kunci lidahnya. Gimana cara kunci lidah, Bapak Ibu? Lidahnya dilipat ke langit. Coba praktek. Gitu. Puasa ngomong. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu tadi Romo Kiai baca hadis, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi akan melihat aku dalam jaga. Ini kita nggak usah jauh-jauh, kita pakai Imam Ghazali aja, karena tasawuf kita bermanhaj Al-Ghazali. Kata Imam Abul Hasan Syazili, Kitabul Ihya'un, belajar Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Ihya'un akan menghidupkan agama dan hatimu. Maka salah satu manhaj Syazili yang mengajarkan kitab Ihya. Sampai saat ini Al-Fakir, karena mengikuti manhaj beliau juga, masih mengajarkan dan belajar kitab Ihya Ulumuddin, dan kita bawa kemana-mana, baik kitabnya ataupun PDF-nya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Imam Ghazali yang menjadi panutan manhaj Syazili menjelaskan hadis tadi, apapun yang dapat ditemui di dalam mimpi pasti dapat ditemui di dalam jaga. Ini yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Syazili ngikut. Imam Syazili ngikut, meskipun maqam Sultanul Auliya-nya Syazili ya lebih tinggi daripada Hujjatul Auliya-nya Imam Ghazali, tapi secara ilmu fiqih, secara ilmu ijtihad, Imam Ghazali lebih tinggi. Jadi mereka punya wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah lebihkan masing-masing di bidangnya.
apapun yang dapat dijumpai dalam mimpi pasti dapat dijumpai dalam jaga. Pertanyaannya, kata Ghazali, lalu siapakah yang dapat menjumpai itu dalam keadaan jaga? Lalu beliau mengatakan, al-muqarrabun al-arifun, orang yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang bermakrifat. Siapa lagi mereka? Kan ribet lagi nih. Siapa muqarrabun? Orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak Ibu, Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Berarti ibadah kita taqarruban. Itu benar nggak istilahnya? Ibadah itu taqarruban. Mendekatkan apa? Allah kan dekat. Betul. Saya tanya lagi, Allah dekat apa jauh? Dekat. Yang kencang, Allah dekat apa jauh? Dekat ke siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher itu anasir zahir, tubuh. Allah lebih dekat dari tubuh kita kepada diri kita. Berarti ada diri yang bukan tubuh. Pertanyaan, orang yang sudah wafat itu tubuhnya sudah di tanah. Terus yang dijumpai siapa? Ruhnya. Maka yang disebut dekat tadi dekat kepada ruh atau dekat kepada jasad? Ruh. Yang sudah wafat itu ruhnya masih ada. Maka kalau ingin jumpa, off-kan pikiran ini, aktifkan yang ruh itu. Gampang dong? Emang gampang? Emang gampang? Melawan ini nih Pak yang susah. Kalau dilawatnya pakai ini, maka melawan fikrah, apa namanya ini? Fikrah, pikiran. Jangan pakai pikiran. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang mereka berfikir, berakal dengannya. Maka menundukkan fikir pakai apa? Pakai kolbu. Sebelum fikir ke kolbu ada satu hijab yang tebal disebut hawa nafs atau al-hawa atau an-nafs, ego, keinginan ego. Contoh, kalau mau zikir, ini hijab 2 ya. Ini kalau lewat hijab ini pasti bisa jumpa. Dijamin jumpa. Malam ini juga jumpa. Tapi kalau belum lewat 2 hijab ini, karena ilmu ini ilmiah Bapak Ibu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu untung-untungan. Untung-untung jumpa malam ini, kayak orang judi dong. Ilmu tasawuf itu ilmiah, sudah diletakkan keilmuannya oleh para imam kita, khususnya Imam Ghazali. Maka berkembanglah thariqat sampai hari ini lebih dari 40, dan semuanya sesuai dengan padanan ilmu-ilmu kemodernan. Ada cara masuknya, ada cara baiatnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya, ada muraqabahnya, ada musyahadahnya, lengkap semua. Ini contoh, pertama hijab apa? Pikiran isinya apa? Angan-angan. Selama berangan-angan ingin jumpa orang mati, nggak jumpa. Gampang? Maka kalau zikir, jangan berangan-angan ingin jumpa Nabi. Karena angan-angan itu hijab. Angan-angan itulah yang membuat zikir kita nggak jalan. Baru zikir pikirannya kemana-mana. Betul nggak? Jadi kenapa nih Bapak Ibu, ini bahasanya saya turunkan Pak, karena request Pak Kiai ini. Kalau baru aja matanya merem, langsung kepikiran macam-macam, benar nggak? Baru saja takbir, langsung memikirkan yang aneh-aneh. Padahal sebelum takbir nonton YouTube gak kepikiran apa-apa, buka WA gak kepikiran apa-apa kecuali yang dilihat. Oh, ini kata kuncinya. Kata para sadah Syaziliyah,
Ini dirumuskan oleh Imam Sya'rani. Sebelum engkau zikir, ada adabnya. Baguskan yang zahir. Adab yang paling gampang itu, baguskan yang zahir. Lalu karena engkau pikirannya banyak, ini kalam Imam Sya'rani, salah satu sadah Syaziliyah juga. Falyukhayyil syaikhahu baina ainaihi. Maka rasakanlah bahwa gurunya ada di hadapannya. Ini kalam siapa? Imam Sya'rani, dan itu yang dikalamkan dulu oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu. Kalau sudah ada rasa guru di hadapan, mohon maaf, kalau ditelepon Pak Kiai gimana Pak? Langsung begini nggak? Padahal Pak Kiainya di mana, kitanya di mana. Pas ditelepon langsung begini nunduk. Padahal cuma megang telepon tentang beliau. Sama. Masa lebih canggih handphone buatan Samsung, Korea Selatan, Amerika, Cina daripada font telepati sejati ini. Ini lebih canggih daripada handphone. Cara nundukin ini, koneksikan pikiran kita kepada pikiran guru. Di dalam Syaziliyah tidak disebut istilahnya apa, hanya disebut mahabbatus syekh, mencintai guru. Di thariqat lain, di Naqsyabandiyah disebut rabitatul mursyid, merabitohkan antara murid dan mursyid. Namun karena thariqah ini kemudian bercampur di belakang, mursyid Syazili belajar Naqsyabandi, Naqsyabandi belajar Syazili, akhirnya orang Syazili pun tidak keberatan pakai istilah Naqsyabandi. Disebutlah dalam thariqah di akhir masa ini dengan istilah rabitatul qalb, mengikat kalbu, cinta murid kepada guru. Ini hijab apa Pak? Hijab fikrah. Gimana cara ngilanginnya? Rasakan guru ada di saya nggak bilang bayangkan, rasakan. Bahasa Arabnya yukhayyil, tapi itu bahasa Arab. Ini bahasa Arab kalau diterjemah ke bahasa Indonesia kadang terjadi distorsi makna. Sebab teks ini bukan teks empirik, bukan teks ilmu kalam, ilmu akidah. Ini teks tasawuf. Nerjemahinnya mesti dengan bahasa tasawuf. Kata yukhayyil bukan menghayalkan, tapi merasakan. Udah belum? Ini hijab, ini apa tadi? Angan-angan. Berangan-angan jumpa Sunan Bonang, tahu-tahu yang datang setan Bonang. Bisa nggak? Bisa. Syaitan kan la yatamassalu bi, tidak menyerupai, tidak bermisal dengan Sayyidina Muhammad SAW. Tapi ini ada yang menarik ini. Abah Gurus kumpul itu meyakini kalau walinya Al-Muhammadi itu la yatamassaluhu syaitan. Kalau walinya fana pada Nur Muhammad SAW, dia tidak akan fana pada syaitan. Namun di Syazili tidak semua mursyid begitu. Hanya beberapa mursyid, salah satunya Imam Syazili, yang kedua Mursi, ketua Ibnu Athaillah Sekandari. Dari mana kita tahu? Kata Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah, murid Syazili. Qaddasallahu asrarahum. Apa kata beliau? Aku menilai diriku tidak muslim lagi illam ara Rasulullah SAW lahzatan. Jika aku tidak melihat sang baginda sesaat saja, aku anggap diriku tidak muslim lagi. Ini imam siapa? Imam Mursi, ya, Qutub Syaziliyah. Setelah Imam Syazili, beliau lah. Asbab beliau punya didikan bagus. Ibnu Athaillah nulis kitab hikam. Padahal tadi Ibnu Athaillah ini anti tasawuf, ngejek orang tasawuf. Kita kan nggak tahu masa lalunya Romo Kiai Fathul Huda. Siapa dulu ngejek tasawuf kan? Saya dulu juga ngejek sufi, ngejek orang maulidan. Sekarang penikmat maulid. Kalau udah mahal qiyam seneng kita ya. Dulu Masya Allah kalau ada mahal qiyam ngapain lah orang ini khurafat.
Jadi hijab pertama yang harus dilewati hijab apa? Angan-angan. Maka rasakan guru di hadapan. Sudah. Sekarang hijab kedua, hijab nafs, ego, aku. Apa bahasa ego? Aku ingin jumpa. Aku wiridnya banyak, masa nggak jumpa? Aku mursyidnya banyak, ingin dapat ijazah. Aku. Nah, itu aku level yang parah itu, agak rendah dikit lah. Zikir disuruh sama kiai ini amalkan 1000 kali. Zikir apa? Sholawat Nurzati. Ya, 1000 kali. Dimulailah karena patuh kepada romo kiai, zikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Nurzati. Baru 20 lihat tasbih. Ya Allah, pegel ya Allah. Mulai kesemutan. Tubuh yang zahir mengaku mengatakan, ya Allah, aku capek. Ya Allah, mata mulai ngantuk nggak? Kalau zikiran, wiridan mulai ngantuk nggak? Ngantuk. Itu aku, ego. Ini kalau bisa dilewati, baru tembus ke dalam kalbu. Dipastikan jumpa dengan yang tadi diniatkan. Ini perhatikan, niat bukan pada fikrah, niat bukan pada nafs, an-niyah fil qulub. Niat itu di dalam kalbu. Maka jika disebut innamal a'malu binniyat, amal itu yang dipandang Allah apa yang diniatkan di kalbu, bukan yang dilafazkan di lisan. Maka ada wali sekali baca setara 1000, karena dia baca dengan kalbunya. Kita baca 1000 baru masuk ke hati. Ini contoh di thariqat lain seperti Sidi Ahmad Tijani, dia bilang siapa yang baca sholawat A, kita baca sebut setara dengan baca sholawat dalail 70.000 kali. Ini omongan kan bahaya kalau kita nggak paham. Kalian baca dalail, kata beliau, tapi hatinya nggak nyambung sama pikirannya, fikrahnya. Baca 70.000 juga nggak ada manfaatnya. Tapi baca sholawat Al-Fatih, kolbunya tidak lagi terganggu oleh hawa nafsu dan pikiran, sudah masuk ke dalam sirnya, barulah setara dengan 70.000. Terus gimana cara melawan nafsu ini, ego ini? Nah, kembali ke hadis yang lama. Hadis ini dinukil Imam Ghazali meskipun hadisnya dhaif, tapi lil ibrah boleh dipakai. Falamma khalaqallahu an-nafs, tatkala Allah menciptakan namanya ego, nafs, keakuannya makhluk. Maka si akunya makhluk, si nafsunya makhluk ini berdialog. Kalau di riwayat itu Allah yang berkalam, tapi di sir yang kita terima itu ruh yang berkalam. Kata ruh kepada nafsu, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Kata nafsu, man anta, kamu siapa? Suruh-suruh aku. Begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Mohon maaf nih Bapak Ibu, kalau cangkirnya belum dikosongkan, bawa thariqat lain, ijazah lain datang ke sini. Sedangkan Romo Kiai Huda thariqatnya Syazili. Bapak Ibu mungkin TKN, ke Naqsyabandiyah Khalidiyah, kayak Khalwatiyah, kayak Samaniyah. Kalau datang ke sini begini. Bukan begini, Pak. Nah, kenapa? Karena masih cangkirnya ada isinya, belum dibuka, belum dikosongkan. Itu ego merasa sudah punya wirid, apalagi sudah dapat ijazah dari seorang mursyid. Duduknya dadanya membusung, merasa dirinya sesuatu. Nah, ini yang tadi disinggung oleh beliau di awal. Ini juga mengganggu orang wiridan. Apalagi datang ke sini mau cek ini sunnah ke bid'ah, ini sunnah ke bid'ah. Oh, ini nggak sesuai nih, ini keluar dari manhaj aswajan. Datangnya bukan mau cari ke al-haq, datangnya mencari kesalahan. Mohon maaf, yang nggak punya kesalahan wali atau nabi? Yang nggak punya kesalahan nabi. Kalau wali ada kesalahan nggak? Situ sudah wali belum? Kalau kita ini belum layak disebut wali, ada salah nggak?
Kalau dicari-cari kesalahan ada nggak? Maka kalau kita masih mencari-cari kesalahan orang, itu egonya jadi hijab. Apalagi mencari kesalahan guru. Baru saja membayangkan, merasakan guru di hadapan, terbayang juga semua kesalahannya. Gak sukses-sukses zikirnya. Sudah oke? Maka ulama kita bagi nafsu itu ada 7. Nah, ini pembahasan sudah banyak yang mengkaji nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, insan kamil dan sebagainya. Saya nggak usah bahas itu. Sudah kita putus jalan cepat saja ya. Ya. Sekarang baru masuk ke dalam kolbu. Kolbu yang mati, Bapak Ibu, yang mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs merasakan mati. Jadi yang mati siapa? Nafs. Kolbu mati nggak? Kolbu mati itu di saat orang masih hidup tapi dia menolak kebenaran, kolbunya mati. Berarti untuk bab ini jangan aktifkan fikroh, aktifkan kolbu. Kolbu itu tugasnya cuma 2, tasdik, taslim. Apa tugas kolbu? Tasdik, taslim. Tasdik mempercayai, taslim menerima. Percaya saja bahwa kalam guru kita bersumber dari gurunya, dari Rasulullah SAW. Jumpa beliau pasti hak. Percaya aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Pikiran di sini, tasdik di sini. Maka tasdik ujungnya berpikir. Sudah, baru baca ilahi anta. Orang main baca-baca aja, kolbunya belum aktif, kolbunya masih mati, kolbunya masih tidur. Sudah baca ilahi anta maksudi, ya Allah, hanya engkau maksudku. Nah, ini perhatiin. Ternyata berniat jumpa arwah-arwah juga nggak boleh. Tujuan kita hanya Allah. Berarti kalau ingin jumpa, perjumpaan itu hanya dengan satu niat. Niat yang memperkuat rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamkan yang dikalamkan Sayyidina Ibrahim. Apa kata Allah ketika beliau meminta sesuatu, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, awalam tu'min, apa kamu kurang percaya? Jawaban Sayyidina Ibrahim, liyatma'inna qalbi, hanya supaya menenangkan hatiku ya Allah. Jadi kalau berperang di hatinya, ya Allah, aku hanya bertujuan kepadamu, tapi aku rindu jumpa ruhaniah guruku, rindu jumpa kakekku, ibuku, ayahku. Terus gimana? Namun rindu ini ya Allah bukanlah tujuanku. Tujuanku hanya engkau. Namun supaya hatiku tenang ya Allah, kasih jualah ya Allah. Gitu pasti dikasih sama Allah. Masa nggak dikasih? Namun Allah kasih kapan Bapak Ibu? Kapan Allah kasih? Jika angan-angannya sudah habis. Ini syarat wajib. Kita punya sahabat-sahabat yang berzikir, itu kalau angan-angannya masih aktif, nggak bisa tebus. Ya, jadi ada salah satu sahabat kita, dianggap orang nggak pernah kasyaf. Orang-orang itu lapor ke saya, si Anu nggak pernah kasyaf, Buya. Saya bilang, oh tenang, kamu kan nggak tahu dia siapa. Saya kalamkan ke orang ini, Syekh, ente kalau zikir, angan-angannya tutup, habiskan. Sehabis angan-angan, itulah kasyaf pertama. Kasyaf itu ilmiah Bapak Ibu, ilmiah, bisa dimasukin. Oleh karena itu, antara halusinasi syaitan, antara halusinasi pikiran, antara angan-angan pikiran, keinginan-keinginan nafsu, dengan nuraniyah, nurnya kalbu, itu mudah cara ceknya. Mudah sekali. Ini ruh syaitan, ini ruh iblis, ini ruh jin, ini ruh orang mati, ini ruh baginda SAW. Itu mudah cara ceknya. Siapa bilang susah? Yang bilang susah nggak ngaji tasawuf.
Untuk apa kita ngaji kitab tasawuf selama itu punya mursyid sebanyak itu kalau nggak tahu juga caranya? Susah Ustaz, susah ente pakai ini karena kurang tasdik. Maka ada torikot namanya, ini canda-candaan orang-orang ini Pak, torikot ngintil, torikot ngintil ya, udah apa kata guru ikut aja gitu. Kenapa? Mereka merasa gurunya di hadapan. Tapi kalau masih gimana caranya? Yang ngomong gimana siapa? Bagaimana caranya? Saya mau tanya, lebih mulia wali atau syahid? Gimana? Orang syahid belum tentu ma'rifat Pak. Cuma dia tasdik aja sama gurunya, bilang berjuang. Ini gurunya wali yang ngajarin ilmu untuk bisa syahid. Lebih mulia mana? Wali lah, ini aja ragu gimana sih? Orang alim itu sujud sekali itu setara 70.000 sujud orang ahli ibadah termasuk syahid. Maka ngaji satu bab ilmu ma'rifat setara dengan sholat 1000 rakaat. Itu ada hadisnya di Ibnu Majah, dan Imam Syafi'i periwayatnya juga, Abu Darda juga sampai. Satu bab ma'rifat setara berapa? 1000. Karena orang sholat 1000 rakaat dapatnya capek. Kalau ngaji dari tadi belum pegel-pegel amat kan? Coba kalau zikir dari tadi pasti ya Allah punggungku, ya Allah sakit semua. Tapi kalau orang ngaji ruhnya aktif, badannya tidur, nggak nyadar kan? Nggak nyadar. Ini aktif dari tadi ruhnya Pak. Makanya nggak capek, baru sekarang nih berasa capek nih. Gampang aktifin. Mau aktif nggak kolbunya? Coba ikuti saya ya, ikuti saya. Ini hadiah. Coba baca nama Allah, buka aja matanya. Allah. Pakai kolbu. Allah. Pejam mata. Allah. Pejam semua. Allah. Dalam hati. Allah. Ya Allah. Dalam hati. Lidah dikunci, sebut terus. Saya zahirkan, Bapak Ibu khafikan. Allah, baca di hati. Allah berfirman, wazkur isma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, nama penciptamu. Nama pencipta kita adalah Allah. Sebut Allah, terus Allah. Jangan banyak pikiran, sebutin Allah, buka matanya. Terus kalbunya sebut Allah, terus. Masih terus Allah dalam hati, terus Allah. Sekarang berhenti menyebut. Matanya lihat saya. Berhenti nyebut. Masih menyebut nama Allah enggak? Kita sudah enggak baca, dia masih sebut nama Allah. Oke. Itu disebut wukuf qalbi. Diamnya qalbu dalam nama Allah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu singgasananya Allah, singgasana nama. Maka ada ungkapan Qalbul mu'min ismullah, sirrul mu'min wasfullah, sifatullah, ruhul mu'min tajalli min zatillah. Qalbu mu'min
tempat bersinarnya asma Allah. Sirnya mukmin tempat bersinarnya sifat-sifat Allah. Ruhnya mukmin adalah tajalli zatnya Allah, bukan zatnya Allah, tapi tajalli zatnya Allah, hembusan zatnya Allah. Tadi jangan lupa zikir yang terusin. Karena semuanya tidak berbaiat syazili. Saya lihat ada yang KTN, ada yang belum bertarekat. Nanti ba'da subuh setelah zikir pagi, sore, diam sejenak ya. Walaupun cuma 40 atau 33 kali Allah, 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 Allah ya. Mau? Kalau mau saya ijazahkan. Ya, ini hadiah. Antum kalau mau cari harus ke Padang dulu kan repotnya, atau ke Jakarta dulu repot, tiketnya mahal. Sebut Allah, Allah berapa kali? 33. Terus ngapain? Diam. Biarkan dia. Dia nyebut sendiri. Dia nyebut sendiri. Sebari napasnya naik, turun, rasakan pelan-pelan. Allah, Allah, Allah. Coba ikuti sama-sama. Allah, 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 Allah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin jumpa siapa-siapa, hilangkan dari angan-angan, hilangkan dari nafsu, sebut setelah tawasul, setelah zikir, semua tawasul baca. Terakhir tawasuli orang yang kita ingin jumpa. Bacanya bukan sekali, 7 kali. Tapi tawasul pertama wajib Sayyidina Muhammad. Ada perbedaan sedikit Bapak Ibu, supaya pengalaman rohaninya dijaga Allah, wajib sebelum duduk zikir baca syahadat, supaya nanti kalau ngalamin apa aja syahadatnya yang jaga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tawasul ke Nabi, tawasul ke guru, tawasul sebutin nama orang yang kita sedang hajat, baca Fatihah untuk beliau 7 kali, baru ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang kutuju, bukan muka orang itu, bukan ruh orang itu. Jumpa gak jumpa juga gak apa-apa, yang penting jumpa engkau ya Allah. Wa ridhaka matlubi, yang penting kau ridha ya Allah. Jumpakah kami dengan beliau, tidak jumpakah kami dengan beliau, yang penting kau ridha ya Allah. Terus baca pakai kul, ini perintah dari Allah. Kul hu Allah. Jadi bacanya pakai surat kul al-ikhlas. Kul hu Allah. Allah, Allah, Allah. Awalnya pakai lisan, lidah dikunci, baca dengan kolbu. Terus sejenak pagi, sejenak sore, sejenak sebelum tidur, sejenak bangun tidur. Insya Allah, innallaha ma'akum. Allah akan memberikan rasa ma'iyah, rasa bersama. Ya, saya tutup dengan hadis qudsi, tapi penutupnya panjang dikit ya. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Hadis rawahul Bukhari fi sahihi. Aku berdasarkan zan hambaku kepadaku, persepsi keyakinan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku pasti, ini perhatikan, aku pasti bersamanya jika dia menyebut, mengingat, mengenal. Ini 3, mana zikir? Mana zikir ada 3. Menyebut, mengingat, mengenal. Pertama apa mana zikir? Menyebut. Kalau belum mengenal, sebut-sebut dulu namanya. Tadi kita latihan menyebut, kolbunya terasa bergetar Pak. Sebagian besar bergetar, terasa hangat. Kenapa? Itu makanan kolbu. Itu yang disebut di surah Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, pasti kolbunya bergetar. Namun kalimatnya iza dzukira, disebut, berarti ada yang zakara yuzakiru.
Itulah guru, syekh, mursyid, mesti dibimbing oleh guru. Maka berkalam Imam Mu'ta'ilah Sekandari Kutub Syaziliyah, syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukan yang banyak ngasih wirid, gurumu yang nganterin kamu ke depan pintu, bukan yang banyak ngasih beban. La tashab man la yadulluka ala Allahi maqaluh wa la yunhiduka ala Allahi haluh. Jangan kau cari guru, cari kawan, cari majlis yang makal ungkapan-ungkapan di sana tidak membuat engkau mengarah kepadanya dan tidak membangkitkan hal dirimu untuk mengingat dan mengenalnya. Semoga majlis muhasabah subuh ini termasuk majlis yang mengajak kepada Allah, yang menghantarkan murid-murid jamaah kehadiran Allah SWT. Dan doakan kami semoga istiqamah, doakan kami juga semoga tetap kuat berjuang mengembangkan ilmu kajian tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon doa semua juga untuk guru-guru kami, untuk mertua. Ini mertua sedang di rumah sakit, ya, sakit gula. Ya, mohon doakan khusus Al-Fatihah ya dari Bapak Ibu, semoga diberikan yang terbaik untuk beliau. Ibunda Hajah Mariana, laha wali jasadiha wali nafsiha wali qalbiha wali ruhiha wali usuliha wa furu'iha. Al-Fatihah. والضالين آمين. شكرا لكم جميعا، نسأل الله العفو والعافية. دستور يا سيدنا يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوات جبريل ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktikadkan Rasulullah menjawab, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah.
Allahumma rahman ya rahim ya karim ya azim. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wa sirri sari fi jamil asma'i wa sifat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, mohon sampaikan, limpahkan kasih sayang Engkau, nur Engkau, hembusan kesejatian Engkau kepada ruhaniyah Rasulullah SAW, kepada kalbu Rasulullah SAW, kepada diri Rasulullah SAW. Lalu ya Allah, limpah ruahkan dari roh beliau kepada roh kami yang gelap ini, dari kalbu beliau limpah ruahkan kepada kalbu kami yang penuh bercak noda dosa ini, dari fikiran beliau kepada fikiran kami yang banyak angan-angan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Muqallibal Qulub, ya Muqallibal Qulub, nashku ilaika qaswata qulubina, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, meskipun kami sudah lama sholat, sudah lama zikir, sudah lama salawat, sudah lama bermajlis, tapi hati kami masih keras ya Allah. Kami belum tergerak untuk berzikir lama ya Allah. Kami masih susah untuk merindukan kekasih Engkau ya Allah. Maka pagi ini ya Allah, bihaqqi nabiyika Mustafa Muhammad SAW, bihaqqi habibika Ahmad Muhammad, ya Allah, izinkan kalbu kami yang hina ini merasakan kemuliaan rindu kepada baginda Rasulullah, rindu kepada Sayyidina Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya ruhal arwah, ya aba ruhina, wahai ayahanda ruhani kami. Mohon dijawab salam kami, mohon dijawab cinta kami. Ya Allah, ya Allah, ya Muqallibal Qulub, tetapkan hati kami dalam mencintai Engkau, mencintai kekasih Engkau, dan bantulah kami ya Allah mengingat Engkau, bantulah kami mensyukuri nikmat Engkau, dan bantulah kami untuk memperbaiki ibadah kami kepada Engkau. Dan terakhir ya Allah, a'inna ala husnil khitam, a'inna ala husnil khatimah, a'inna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, a'inna ala qawli Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar warhamna jami'an warham al hadirin wal hadirat warham sahibal majlis warham masyaikhana wa masyaikhakum usulana wa usulakum walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa qiyamul lail itu adalah warisan wali-wali bahkan sebelum kewalian umat Nabi Muhammad SAW. Maka ada ungkapan fa innahu da'bus salihin qablakum, bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Maka jika ada orang yang suka witir, tahajud di sini, antum ini orang baru tapi tradisinya lama, chipnya chip lama. Karena ruh itu kan berputar aja sampai kiamat terjadi melalui warisan-warisan. Maka disebut al ulama warasatul anbiya, bahwa arwah para anbiya itu mereka berkeliling terus untuk mencari pewarisnya. Oleh karenanya hati-hati kepada ulama pewaris. Kalau ulama pewaris, di belakang dia ruhnya Nabi. Jangan sakiti mereka. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani lebih vulgar lagi. Apa kata beliau? Hakikatul awliya al ulama itu anbiya. Hakikatnya ulama wali itu, hakikat dia adalah Nabi. Cuma la nabiya ba'di, karena sudah tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka wali-wali, kiai-kiai, ulama-ulama yang takut kepada Allah itu statusnya hanya wali. Nah, lalu gimana caranya memahami ini? Datanglah seorang imam namanya Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, murid Ghazali. Ini bukan Ibnu Arabi yang kontroversial. Ini Ibnu Arabi yang aman. Pembicaraan tentang dia nggak ada yang miring sama sekali. Yang mensyarah Sunan Tirmizi, yang juga punya syarah Asmaul Husna, dan juga beberapa kitab yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa tiada seorang wali, nabi, ulama, ahlullah
kecuali dia berada di makom ala qadami nabiyyin. Dia mewarisi makom nabi-nabi terdahulu, tapi mereka bukan nabi. Mereka tidak jadi nabi, dan setinggi apapun ilmunya wali, dia tetap di bawah seorang nabi, tidak pernah melewati nabi itu. Jadi tidak benar kalau udah jadi wali terus makomnya batal syariat, nggak mungkin. Kenapa? Syariat itu bagi wali rukhsah. Antum sholat itu cuma 5 waktu. Wali itu sholat sepanjang waktu. Jadi jangan belagu ente terus mengatakan si anu tuh nggak wali. Masa dia kalau wali dia nggak sholat? Nggak begitu. Ya, orang kalau benar dia dimasyhurkan sebagai wali, jangan-jangan dia sholat sepanjang waktu dan dia sedang mabuk. Orang mabuk baru terbebas dari hukum. Bukan seorang wali terbebas dari hukum. Bisa bedain? Kata Maulana Rumi, ya, jika engkau bisa mabuk dengan tua, dengan khamar, dengan anggur, gimana jika engkau kena anggur ma'rifat, anggur mahabbah, anggur cinta? Mabuknya bukan main, orang nggak begitu. Jangan dipandang dengan kacamata fikih. Pandang dengan kacamata yang pas, kacamata mahabbah. Orang lagi mabuk. Ente bisa terima mabuk secara fikih karena bab tua, dia nggak wajib sholat, qadha sholat dia. Kenapa nggak bisa terima dengan bab ini? Bukankah di surga ada khamar, benar nggak? Ini kita mulai serius nih bicara bab surga. Apa kata Nabi? Di Quran juga ada, di hadis juga ada. Di surga ada 4 aliran sungai. Sungai air mineral, sungai air madu, sungai air susu, sungai air khamar. Dan apa kata Nabi? Jika engkau melewati kebun-kebun surga, farta'au, maka cicipilah, ikutlah mengkonsumsi. Kalau taman surganya saat itu mursyid wali pemimpin zikirnya sedang berkeliling di taman surga yang di bawahnya mengalir air khamar ma'rifat, khamar mahabbah, khamar asma Allah, itu bukan yukhbirul akal saja. Disebut khamar karena dia menutup akal. Ini lebih dari semua itu kututup. Inilah yang dijelaskan Maulana Rumi. Bukan Maulana Rumi sedang mengatakan wali hapus syariat dari dia. Nggak ada dia ngomong begitu. Ya, kira-kira lebih mabuk mana? Mabuk khamar paling berpanjang. Kalau mabuk ini, orang kalau sudah merasakan khamar ma'rifat, khamar surgawi itu, dunia ini hambar, khamar narkoba hambar dia. Dia sudah merasakan manisnya rindu kepada Allah, mabuk bertuhan itu di atas segala-galanya, ya. Jadi sholat kita nggak khusyuk tuh, ya. Puasa Muharramnya, puasa Asyuranya yang belum tentu diterima itu janganlah dijadikan alat untuk mengukur kewalian seseorang. Nggak pantas kita. Termasuk yang mulanya sampai ngantuk-ngantuk itu, ya. Coba antum kalau Qiyamul berasa masih berat atau ada candu di dalam, asyik gitu, atau masih berat? Jujur aja, masih berat toh, belum jadi wali berarti. Mereka aulia-aulia Allah itu disebutkan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian berusaha menghidupkan qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin, itu kebiasaan orang terdahulu sebelum kamu. Bagi mereka sesuatu yang berat bagi kita itu kebiasaan. Itu udah capek-capek bangun-bangun, bagi mereka itu kebiasaan. Kira-kira batuknya itu zikrullah, kira-kira gitu. Sendawanya Qiyamul Lail. Loh, kalau kita kan sudah effortnya kuat baru bisa Qiyamul Lail. Udah alarm 7 kali ya, nggak bangun-bangun. Giliran besok mau ketemu pimpinan, cepat sekali bangunnya. Tanda min dha'fil iman, tanda iman kita memang lemah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga lazah, kelezatan Qiyamul Lail ini diberi Allah SWT, ya. Ini aslinya Kiai saya nggak boleh keluar Kiai, tapi karena saya jadikan ini wirid di sini,
karena di ribat lagi khalwat Muharram, khalwat Asyura. Jadi kita mulai dari malam 7, 8, 9, ini hari ini terakhir penutupan. Nanti malam ada kajian puncak penutup martabat 7, kajian ilmu kemakrifatan yang boleh dibuka. Monggo nanti datang ke Serpong ya, di Buaran. Settingannya beda dengan Hikam, dia ngajinya lebih serius sedikit. Nanti bawa catatan ya, buat catatan, jangan cuma nguping. Kan bisa nanti disimak lagi, beda. Antum nyimak langsung dengan nyimak rekaman beda. Ya, saya sampai hari ini baca kitab Martabat 7, judulnya Tufah Musalah, itu mungkin sudah lebih dari 30 kali, dan sampai hari ini gak puas-puas. Apalagi sumbernya Al-Quran, apalagi sumbernya yang bernama Kalamullah Qadim Al-Quran ya. Nah, bagaimana cara menikmati Qiyamul Lail? Mau tahu caranya? Kurangi maksiat kalbu di siang hari. Ya, kurangi maksiat kalbu. Maksiat kalbu ini sombong, iri, dengki, marah-marah. Coba rasakan yang konflik tengkar hari ini, bahkan tengkar sama preman, tukang parkir, tengkar sama orang di jalan, disalip orang, emosi, itu ngefek ke malam kita. Dan itu melukai kalbu. Jadi jangan antum kira kita dibentak orang bisa bentak balik itu hebat. Itu melukai kalbu. Melukai kalbu. Justru orang yang menang itu tidak menanggapi orang kehilangan akal kecuali dengan akal yang sehat. Orang marah itu akalnya nggak muncul. Yang muncul sifat hewan buasnya. Ya, bukan akalnya. Termasuk berumah tangga pasti ada konflik-konflik ya. Coba rasakan yang sudah berumah tangga, kalau konflik susah bangun subuhnya, susah apalagi tahajud. Jadi mau mudah bangun tahajud, kurangi konflik. Kalau pasangan kita cerewet dikit, mengalah. Orang yang nggak pernah menikah nggak tahu cara mengalah. Mau sepintar apapun orangnya, kan antum sudah lihat tuh di dunia televisi yang suka debat-debat di, ya. Kalau yang nggak menikah coba lihat, mau menang terus, dan memang dia pintar debat. Yang kalah ada juga karena bodohnya, ada yang karena emang dia mengalah. Nah, cobalah, ya, ambil asrar rahasia itu ya. Nanti coba rasakan nikmat malam hari itu, nyebut nama Allah aja, bismillah aja diulang-ulang 100 sudah nikmat. Kalau orang siangnya steril. Kalau dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa fisik ini, orang cukup zikir pagi sore itu harus gugurkan dosanya. Tapi kalau dosa kalbu, iri, dengki, emosi, buruk sangka, apalagi buruk sangka kepada wali Allah, apalagi buruk sangka kepada kekasih-kekasih Allah, kepada imam masjid, kepada mu'alim, kepada Bilal, jangan coba-coba. Atau buruk sangka ke pengemis, sama aja. 2000 dikasih nih, paling nanti jadi narkoba. Mana ada orang 2000 jadi narkoba, Pak? Atau jadi tua nih, belum ngasih sudah su'uzan. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah ngasih. Jangan kotori kalbu kita dengan 2 kali. Udahlah palit, bakhil, su'uzon sama orang. Ya, itu sebabnya muncul anekdot-anekdot antara mitos dan realita. Nabi Khidir nyamar lewat pengemis. Itu antara benar dan tidak. Ya, antara salah dan benar. Bapak Ibu saudara makan Allah, mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW, untuk pengarang kitab ini dan murid-muridnya yang mengijazahkan kami, Abuya Al-Arif Billah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebutkan, masih halaman, kita mundur dikit, halaman 107 ya.
Wa man wazaba ala qiyamil laili dakhala ghurafal jannah bisalam. Paragraf ketiga halaman 107. Siapa yang membiasakan qiyamul lail, dia akan masuk, bahkan dakhala secara harfiah telah masuk. Tapi terjemahan orang-orang ahli fikih biasanya akan masuk. Ghuraf al-jannah, kamar-kamar di surga. Kamar termahal hotel itu di Uni Emirat, Abu Dhabi, Dubai, semalamnya berapa ratus gitu, juta. Kebeli rumah di tempat saya satu tuh, ya, dua malam udah kebeli berapa tuh ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada loh orang kaya kayak gitu, ada orang Indonesia lagi. Jadi Indonesia ini kaya sekali, miskin kismin. Karena negeri kita emang tidak menganut ideologi ekonomi yang jelas ya, sehingga kaya sekali. Kalau di Prancis Pak, nggak bisa orang kaya banget, negara sosialis. Semakin kaya pajaknya gede, 60% setiap bulan. Pajak 60%. Nggak protes tuh mereka tuh. Oleh karenanya, mohon maaf Pak, bule-bule yang kesini itu bukan orang kaya. Itu orang yang pengen berlibur, udah capek, udah hidup dipajakin sama pemerintahnya. Mungkin lebih kaya antum ini, punya rumah, ya kan? Mereka tinggal di apartemen. Makanya hidupkanlah rumahnya dengan tahajud. Tanda syukur kepada Allah. Nggak usah dengerin berita yang isinya membuat kita mengeluh setiap hari. Hidup susah tahun ini, hidup susah tahun ini. Saya ketemu orang yang sama di tahun yang beda ngomongnya, tahun ini lebih susah, tahun ini lebih susah. Tahun lalu ngomong begitu juga, tahun sebelumnya ngomong begitu juga. Kenapa? Sering dengerin podcast sampah. Orang kalbunya sampah, ente dengerin itu jadinya. Apa isi di dalam ini? Kalau isinya nur, keluarnya nur. Isinya gelap, keluarnya gelap. Isinya sampah, keluarnya sampah. Isinya toilet, isi ngomongnya jorok-jorok. Isi di sininya kesombongan, ngomongnya menghina, menghardik orang. Kamu ini bodoh, kamu ini goblok. Ya, dungu. Gitu. Kalimat-kalimat begitu kan muncul dari apa? Dari aklaniyah, syaitaniyah. Akal syaitani. Jadi dalam diri kita ini ada kiblat akal, ada akal nuraniyah, akal nur, yang dia tambah ilmu, dia tambah baik, tambah tawadu. Ada akal zulmaniyah, ada akal gelap, belakangnya syaitan. Oleh karena itu orang bisa lebih jahat dari syaitan kalau ngomong, bisa lebih santun dari malaikat kalau bicara. Gimana ngelatihnya? Salah satunya latih qiyamul lail. Nah, perhatikan. Malaikat tidur nggak? Syaitan tidur nggak? Selama ini antum belajar cuma malaikat tidak tidur. Syaitan itu juga nggak tidur. Kalau jin tidur Pak. Bedakan jin dengan syaitan. Jin dari api, kalau syaitan bukan. Ya. Wallahu a'lam itu sebutannya apa itu. Syaitan mengalir di setiap darah, baik darah manusia ataupun darah jin. Jadi iblis yang nggak mau sujud kepada Adam itu korban dari syaitan juga. Maka ada syaitan sifat, ada syaitan hakiki zatnya. Itu jauh lebih tua dari semua jin yang ada. Jadi jangan benci sama jin. Kita nggak musuhan sama jin. Kita nggak musuhan sama genderuwo. Kita nggak musuhan sama kuntilanak, sama tuyul. Nggak ada urusan kita sama dia Pak. Urusan kita, inna syaitana lakum aduwwam mubina. Bahkan ada perintah, fattakhiduhu aduwwa. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka jadikan dia benar-benar musuh. Karena Allah katakan syaitan itu musuh yang nyata, ilmunya harus dibuka seterang-terang mungkin. Maka ke depan ini akan banyak kita bahas ma'rifat syaitan. Jangan hanya ma'rifatullah,
Ntar ente jadi wali, ternyata wali setan ya kan. Biar kita tahu nih marifat kita nih marifat apa. Jangan-jangan bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifat syaitan. Karena syaitan bisa zikir la ilaha 70.000, Pak. Mungkin zikirnya lebih banyak dari antum. Ngeri kan? Ya, makanya Allah mengatakan syaitan itu musuh yang nyata. Kalau syaitan yang masuk kepada badan manusia bisa berjubah politikus, bisa berjubah ulama, ya. Jadi ada syaitan sifat, ada syaitan fi'il. Kalau fi'il itu kayak hewan jahat, hewan berbisa, itu Nabi sebut syaitan. Kata Nabi, jika engkau sholat ada ular hitam, bunuhlah, fa'innahu syaitan. Itu syaitan fi'il. Fi'ilnya, perbuatannya, ular itu kan bukan setan, dia hewan. Tapi fi'il dia, fi'il syaitan. Kalau yang ada di tubuh kita ini apa nih? Itu sifat. Karena Nabi mengatakan syaitan itu mengalir pada darah, majrad dam, pembuluh darah. Darah itu dalam kajian ma'rifatullah adalah tempat mengalirnya nur hayatullah, nur hayatnya Allah. Makanya selama ada darah kita sehat. Darahnya nggak lancar, orangnya nggak sehat. Betul nggak? Pembuluh darahnya tersumbat, orangnya bisa stroke, pecah, bisa stroke total. Semoga Allah jaga kita dari itu ya. Maka kurang-kurangnya makan nasi, kurang-kurangi garam. Kambing nggak salah, ente makannya nggak bener karena asin. Ya, apa tuh melinjo? Nggak salah melinjo itu. Cuma melinjo kan dikasih bumbunya udah minyak, dikasih garam. Ya udah 7 melinjo, langsung berat di sini. Ya wajar lah ya. Kita ini salah. Fi'il kita salah, perbuatan kita salah, kita suka nyari kesalahan. Salah aku makan melinjo, salah melinjo, salah kambing. Lah kambing nggak ngapa-ngapain yang disalahin. Dimakan tiap hari, disembelih tiap tahun, tapi dia masih disalahin aja. Itulah kambing hitam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi karena di darah ini mengalir syaitan, dia mengalir selama ada hayat. Begitu dekatnya. Jadi orang kenal dirinya yang hayati, itu belum tentu selamat, Pak. Bisa jadi yang dia kenal hayatnya syaitan di darah. Jadi mengalir di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka disebutkan di sini, siapa yang qiyamul lail, dia telah masuk secara harfiah ke kamar-kamar di surga. Jangankan kamar di surga, satu pohon di surga. Kata orang lama puhun ya. Puun. Kalau di bahasa Melayu pokok. Ya, sama itu barangnya. Satu pohon di surga itu rindangnya tuba, namanya pohon tuba. Itu rindangnya Bapak Ibu, kalau kita jalan di bawahnya 100 tahun baru lewat dari awal sini sampai ujung sana. Itu satu pohon tuba. Mandang Rasulullah atau mandang orang yang terhubung kepada Rasulullah, antum tasdik ilmunya, Allah ciptakan bagi kita kebun-kebun yang pohonnya seluas 100 tahun, satu pohon. Kalau antum zikir pagi sore, kata Nabi, subhanallah bihamdi gharsun fil jannah, bukan lagi pohon. Subhanallah bihamdi, satu itu satu kebun di surga. Satu kebun di surga minimal 10 pohon. Jadi orang paling kaya di sini bukan orang yang kaya kripto, kaya saham. Kita seneng sih Pak lihat anak-anak muda yang mudanya nggak beda jauh juga sama kita ya. Lebih seneng kripto, keren. Tapi kita berharap mereka juga belajar kekayaan setelah mati. Dia kan sudah lihat, wahai orang-orang yang merasa kekayaan itu kekayaan duit, kekayaan digital apa. Ente lihat orang paling kaya dahulu, Nabi Sulaiman, itu meninggal juga. Orang yang kaya di Indonesia yang punya sinar emas meninggal juga.
Kekayaan itu tidak bisa menahan sama sekali kemauan malaikat maut, karena malaikat maut tidak mau kecuali dengan maunya Allah. Coba siapkan juga kekayaan surgawi. Jadi kalau ente udah kaya, nabung kripto, investasi saham, forex, apalah terserah lah, itu insya Allah bukan judi ya, tapi mirip-mirip sih ya. Hampir mirip. Berbagilah, bagi ilmunya, jangan berbayar banyak-banyak, bagi juga duitnya. Jangan hanya orientasi duit. Tuhan itu bukan duit. Biar duit datang ke kita ya dengan ilmu kalian itu ya. Siapa yang bekerja di bagian-bagian itu. Kalau orang masuk surganya dengan qiyamul lail, bukan hanya dapat satu pohon, tapi ghuraf, kamar. Kalau kamar itu sudah ada pelayannya, pembantunya, dan istrinya sekaligus. Itu makna hadis ini. Maka ada seorang imam salafus saleh, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu dia qiyamul itu nggak pernah malam itu tertidur, karena dia sudah merasakan manisnya qiyamul. Apa kata dia? Suatu malam aku merasanya tidak tidur, ternyata aku masuk ke alam lain. Alam itu dia nggak tahu ternyata itu surga. Dan dia jumpa bidadari. Ingin disentuh bidadarinya. Dulu cantiknya bukan main, jauh lebih cantik dari semua ratu-ratu dunia, apalagi bininya. Ya. Dia mau sentuh, apa kata bidadari itu? Wahai kekasihku, maharmu tertinggal. Itu orang udah ngebet, Pak. Orang udah uring-uringan itu. Udah kebelet lah kira-kira begitu. Mau nyentuh istrinya yang di alam sana, kata istrinya apa? Maharmu ketinggalan. Nah, jadi ibu-ibu, dalam fikih Islam, nikah itu nggak mesti menghadirkan mahar. Mahar itu boleh kredit, boleh nyicil. Kalau di Indonesia rata-rata maharnya karena seperangkat alat sholat tunai gitu ya. Boleh dia dicicil. Dan seorang perempuan boleh nolak disentuh sebelum dibayarkan, sebelum dikasih. Tapi perempuan yang baik nggak begitu ya. Kalau bidadari boleh. Di saat dia kemudian tersadar, oh iya, aku belum sholat tahajud malam ini. Dia sadar, matanya melek. Ternyata dia tertidur. Dia tadi diperjalankan Allah ke surga. Ini kisah Imam Sufyan. Dikisahkan kembali oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah, dan kisah ini sahih. Disebut mubasyarat, kabar gembira. Ar-ru'ya salihah minal mubasyarat. Mimpi atau pengalaman spiritual seorang yang soleh, wali Allah, itu adalah kabar gembira dari Allah dan boleh diceritakan. Ya, ini bukti penceritanya masuk kitab. Ini tahajudnya bolong-bolong. Jangan-jangan bidadarinya ompong. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 108, paragraf yang ketiga juga. Waman qama fasalla. Yang hadis sebelumnya sudah kita baca ya. Waman qama, siapa yang qiyamul lail ya. Fasalla, lalu dia sholat fil lail. Jangan cuma bangun. Kalau bangun doang orang bisa nonton doang, buka status doang ya. Betul ya? Antum kalau bangun pertama yang dilakukan apa? Handphone, jujur aja ya. Ya betul nggak? 1-2 paling enggak ya. Yang enggak pun belum tentu selamat. Yang selamat fasalla. Dia mesti langsung sholat. Dia baca doa supaya belenggu syaitan hilang. Doa dulu Pak. Jangan langsung wudhu, doa dulu biar belenggunya hilang.
Ini ada belenggu di sini, dikencingin sama syaitan di sini. Ini yang bikin males, diikat sama syaitan, dan itu hakiki bukan majazi. Itu hakiki bukan majazi. Ini yang membuat orang malas, diikatnya lewat nafsiyah, lewat nafsu tidur, malas-malasan. Lalu dibaca doa, wudu, kalau perlu mandi, ya. Ini hampir wajib ya, gosok gigi. Mau tahajudnya oke, mau wiridannya walaupun cuma 3 rakaatnya mantap, gosok gigi. Kalau bagi saya wajib hukumnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya bersiwak itu mardatun indar Rabbi, itu keridhaan Allah. Nah, itu malam-malam hari khususnya. Apalagi yang ikut kholwat ya, itu kadang-kadang lupa tuh. Harus bersiwak atau gosok gigi dengan cara yang pas ya. Nanti kalau sudah bersih, nah ini di mulut ini, kalau dia masih banyak apa ya, apa sebutnya jigong ya, atau berlendir-lendir di mulut, kan itu dari perut. Itu bikin kita malas membaca apapun. Dan karena bagian langit-langit mulut ini berkait dengan urat saraf, jika dia nggak bersih, dia akan menjadi malas. Coba aja. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, inni qad aksartu alaikum as-siwak. Aku ini terlalu nyinyir kepada kalian persoalan siwakan. Aku siwak setiap saat, kalian juga harus begitu. Jadi Nabi itu bayangkan orang Arab yang jorok-jorok, mulutnya bau-bau, 10 meter masih bau, Pak. Itu mana Nabi datang dengan wajah baru, giginya Masya Allah bersihnya, harum. Nah sekarang kan sudah banyak ya. Mesti kalau pakai siwak yang dari Arab lah, dari dulu kan siwak begitu nggak ada di sini kan, nggak mesti. Yang mengatakan mesti siwak dari Arab, ini orang nggak mengerti usul fikih dan fikih. Tujuan Nabi siwak itu 2 maknanya, pekerjaan membersihkan mulut atau alat yang berasal dari Arab namanya, bukan arak, kayu Arab. Jadi boleh alat apapun yang penting suci. Ya. Bapak kalau mau gigi, mohon maaf Bapak Ibu mungkin ada masalah gigi gusi, beli aja sedikit cengkeh Pak, cairan cengkeh atau cengkehnya. Ya. Sebelum tidur dikunyah-kunyah. Kunyah-kunyah dikit, kumur-kumur tidur. Bangun tidur coba rasain itu mulutnya nggak bau. Kalau malas beli itu minyak astirinya, sedikit saja, jangan banyak-banyak, ntar jadi sariawan. Ya, itu pedesnya bukan main. Sedikit dicampur sedikit 1 tetes ke pasta gigi kita, gosok gigi begitu. Kalau nggak ntar kita buatin pasta gigi sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ribet kan beli-beli kan? Udah gosok gigi, udah ke dokter masih bau, ya kan nggak nyaman Pak. Itu membuat kita nggak nyaman ibadah. Wiridan nggak nyaman, ngobrol sama orang nggak nyaman. Masa pakai masker tiap hari? Ya. Nah, kalau ingin semangat dalam qiyamul lail, zikiran, sering-sering gosok gigi dengan cara yang benar. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqad ta'arrada li nafahatil qurbir rabbani. Salah. Yang atasnya la yakhib. Orang yang qiyamul lail la yakhib, tidak akan pernah rugi. Maka ya Allah, dalam hadis Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha surat al-Baqarah wa ala Imran." Tidak akan pernah merugi seseorang yang qiyamul lail dia baca surat al-Baqarah ya, ataupun ala Imran. Ini kalau orang ngerti asrar Bapak Ibu, ini persugihan syar'i. Ngerti nggak maksudnya? Ini jaminan orang ngerjain ini tiap malam, baca Al-Baqarah atau Al-Imran tiap malam, nggak akan pernah jadi miskin. Cuma ada takutnya antum salah niat, tahajudnya bukan karena Allah tapi karena takut miskin. Jadi siapa yang ngerjain bab ini, wallahi tidak akan pernah miskin selama-lamanya.
Ini dalilnya dan ini jaminannya langsung dari lisan orang yang paling dekat dengan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, coba siapa yang sanggup tiap malam baca surah Al-Baqarah, Al-Imran. Makanya antum sedikit yang jadi konglomerat, kebanyakan konglomerat. Kerja 8 jam sanggup, cuma baca ini doang 3 jam nggak sanggup. Wajar, miskin rohani. Kita ini lihat kalau ada orang kerja di masa tuanya dan strategis kerjaannya dia kaya di musim dewasa dan tuanya, dan dia bisa ngasih, dia bisa bekerjakan banyak orang, berbagi kebaikan. Sama Pak, orang yang bekerja dengan batinnya dari mudanya, umur 30 dia sudah memetik, dia sudah bisa bagi. Sukses before 30 gitu ya nih. Sama, jadi wali sebelum 30 tahun itu ada juga Pak, cuma kita nggak jadikan nama channel YouTube. Kan ada channel YouTube Kiai, udah nonton belum Kiai? Sukses sebelum 30 tahun, pakai bahasa Inggris. Success before 30. Kalau ini kayaknya udah telat. Success before death. Sebelum mati mesti sukses. Sukses rohani. Gimana cara sukses rohani? Tabung setiap malam. Apa yang ditabung? Rukuknya, sujudnya, menabung nama Allah di kolbu. Karena satu nama masuk ke kolbu dia nggak pernah keluar. Itu makanan kolbu. Kolbu nggak mau lepasin itu. Maka antum kalau sudah belajar ilmu zikir sekali saja, selama tidak khianat kepada guru, tidak ingkar kepada ilmu guru, walaupun keluar terjebak, terjerumus dosa apapun selain syirik, pasti balik. Tapi kalau khianat kepada guru, kalau sulah adab wajar manusiawi, yang penting dia minta maaf. Ingkar kepada ilmu guru, mengingkari kewalian gurunya, dia terjebak maksiat, zahir batin dia akan ikut hancur, istidrak tambah jauh. Maka saya nasihati diri saya sendiri dan kita semua, siapa yang pernah nyakitin hati gurunya, ya oke, antum minta maaf, Allah minta maaf beliau, tapi jangan pernah khianat kepada ilmu guru. Karena orang khianat ke Rasul dimulai ke guru dulu. Kalau sama guru ada khianat, apalagi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujian yang diberikan Nabi ke sahabat itu lebih berat, Bapak Ibu. Kalau tentara Tolut ketemu sungai, hanya boleh minum setelapak. 313 sisanya Pak. Dari belasan ribu yang ikut perang, sisanya berapa? 313. Kemana itu yang belasan ribu? Mereka kekenyangan minum air, nggak patuh sama gurunya, sama panglimanya, pimpinannya. 313 beneran ambil. Di situ mereka nggak tahu ada energi dahsyat di tangan para pejuang. Ini tangan pejuang itu berkah semua. Air kalau kena walaupun bentuknya kotor, itu nur semuanya yang diminum. Makanya kalau wudhu Pak, wudhu yang ketiga, jangan yang pertama. Wudhu yang ketiga, tetesannya Bapak jilatin aja. Itu berkah itu. Itu saya terima ijazahnya dalam Thariqat Idrisiyah, As-Sanusiyah, dan beberapa masyaikh Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Mereka ngajarin begitu. Kenapa? Itu air suci. Syaitan takut sama air begitu. Ini bukan bab dalil, ini bab tajribah ru'yah, pengalaman, bukan untuk diyakini. Kalau antum mau kerjain aja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Wah, kalau itu panjang lagi, kita lanjut baca kitab aja deh. Baru satu paragraf, Kiai. Wa man qama yusalli fil lail faqad ta'arrada li nafahatil qurbi rabbani. Siapa yang qiyamul lail, rutin, disiplin ya. Walaupun satu rakaat, faqad ta'arrada, dia sedang bersiap-siap menghadap menerima nafahat al-qurb ar-rabbani, hambusan nafas kedekatan Allah Ta'ala. Jadi Allah itu menyebut habrahnya itu dengan istilah majlis.
Maka beliau menyebut, ana jalisun man dzakarani, aku teman majelisnya orang yang menyebut-nyebut nama aku. Karena Allah maha sempurna, tidak memerlukan tempat dan arah. Dimanapun arah dia berzikir, dia akan menjadi teman majelisnya Allah. Dan di saat semua orang tidur, antum nongkrong di majelisnya Allah. Kan dahsyat tuh. Nongkrong asik nggak Pak? Nongkrong asik nggak? Ngafe seru nggak? Bener serius nih. Sampai hari ini saya ini penikmat nongkrong di kafe Pak. Sampai hari ini. Cuma kita cari yang steril dikit. Wah ini aman nih gitu. Gak sembarangan kafe juga ya. Hampir semua kafe di bandara itu tuh udah ini yang ya nunggu duduk dulu ngopi. Karena kalau ngopi kan mulutnya harum. Kalau gula doang bau. Jadi kita pun ngasih minum pun kita harus jaga-jaga benar. Ini yang dimaksud oleh salah satu Habib di Yaman masa dahulu. Siapa yang masih minum kopi, ada bau kopi di mulutnya, ada malaikat. Ini orang salah paham, dikira kopinya. Bukan. Kopi itu harum, dan harum itu kesukaan malaikat rahmat. Ini kan udah nggak senang sama habaib, apa aja dihantam aja semuanya. Jangan gitu-gitu amat. Yang terkritik yang nggak perlu dikritik ya. Dan kedekatan kepada Allah itu ada yang sejati, ada yang palsu bayangan. Yang sejati itu disebut al-qurbur rabbani, kedekatan hamba kepada Tuhannya, itu namanya al-qurbur rabbani. Semakin dia duduk, kehambaannya muncul. Tapi yang palsu apa? Semakin dia wirid, dia semakin sombong ya. Semakin dia wirid, dia semakin merasa dirinya lebih wali dari yang lain. Nah ini hati-hati. Jadi sombong ini nggak hanya karena duit, hanya karena ilmu. Ada sombong karena merasa suci. Itu paling bahaya. Itu sombongnya syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Warawat Tirmidzi an Amr ibn Anbasah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amr bin Anbasah sahabat Nabi mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mau tanya, kenapa pada doyan seneng ke Mekah? Rasanya gimana kalau di Ka'bah? Rasanya dekat kepada Allah, bener ya? Bener, serius. Kenapa ke Raudhah? Kalau tawaf sholat di situ setara 100.000 secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau di Raudhah berapa? 100.000, di Raudhah 1.000. Oke, di Al-Quds 500, tapi hadisnya tidak sahih. Hanya hasan ya. Ini nggak perlu naik pesawat, nggak perlu berat-berat ngangkat koper, cukup ngangkat matanya. Tapi itu lebih berat dari ngangkat koper, Pak. Orang kalau besok dia mau liburan, ngangkat koper seberat apapun diangkat. Ini perjalanan lebih indah dari itu. Dia nggak perlu kemana-mana. Dia nggak perlu ke Ka'bah, nggak perlu ke Raudhah, nggak perlu ke Turki, nggak perlu ziarah Sigali Songo. Cukup dia tebar sajadah di kamarnya. Tapi buka matanya di waktu yang tepat. Ini lebih berat dari semua koper. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunu rabbu minal abad. Jika kalian mencari kedekatan kepada Allah, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah, Allah kepada hamba. Kapan itu? Fi jawfil lailil akhir. Di sepertiga malam terakhir. Semua kita sudah tahu ilmu ini. Cuma kurang yakin aja, sama kurang murabbi. Nggak ada mursyid yang membimbing. Maka tahu tidak cukup, sadar tidak cukup, mengerti tidak cukup. Yang diperlukan adalah al-yaqadhah ma'al ilm,
kesadaran bersamaan pengetahuan. Kalau tahu orang cukup dengerin YouTube banyak. Keutamaan tahajud selesai. Maka bagi yang masih sulit bertahajud, cari majelis-majelis zikir yang mereka punya mursyid. Nanti lewat mursyid itu akan dibimbing. Ya. Dan disebutkan di sini, sedekat-dekat hamba dari sedekat-dekat Tuhan dari hambanya. Fi jawfil lailil akhir, pada lail akhir. Nah, ini ada rahasia Bapak Ibu. Allah menyebutnya sang maha waktu, benar? Ana dahru, akulah sang waktu. Malam, siang itu waktu nggak? Waktu. Tapi waktu yang paling kuat kesadarannya kepada Tuhan, yang paling sakti, paling suci, itu sepertiga malam terakhir. Coba nanti semua malam ini, malam tar ya, jangan nunggu Lailatul Qadar baru bangun ya. Ini Lailatul Qadar kecil, yang Ramadan Lailatul Qadar kubra, yang nisfu Sya'ban wusta, yang setiap malam itu sughra. Tapi sughra kalau hak kita lakukan, derajatnya kadang-kadang Allah naikkan suka-sukanya. Wa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fi tilka sa'ah fakun, maka wahai Amr, jika engkau sanggup untuk menjadi orang yang zikrullah, bukan tahajud diminta ini, zikrullah, tahajud bagian dari zikrullah, pada waktu tersebut fakun, maka hendaklah engkau menjadi orang yang melakukannya. Kunnya Nabi, kunnya Allah. Maka Amr bin Ambasah tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail sampai matinya. Enggak pernah. Gimana? Ini kalimat masih belum terlalu vulgar. Ada yang lebih vulgar lagi Pak. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis penutup kita pada pagi ini ya. Yanzilu Rabbuna, Rabb kita, pencipta kita, yanzilu, turun. Itu maksudnya gimana tuh? Turun itu dari mana? Allah itu emang begitu turun? Atas bawah makhluk nggak? Allah makhluk, berarti turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Nah, ini cara ulama salafus saleh. Nuzuluhu la ka nuzulina. Ini pandangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia turun, tapi bukan turun dari atas ke bawah, hanya dia yang tahu turunnya. Makna kedua, Allah bukan makhluk, karena dia bukan makhluk, dia bukan benda. Karena dia bukan benda, hukum gerak diam, ruang waktu yang ada pada makhluk tidak berlaku padanya. Karena tidak berlaku ruang dan space, waktu, masa itu pada dia, turunnya bukan dari arah atas ke bawah, karena arah itu space. Lalu apa maknanya? Disitulah kemudian ulama kita terpecah menjadi dua. Ulama Ahlus Sunnah, satu mentakwil, satu tidak mentakwil. Satu mentakwil mengatakan nuzul rahmah, turunnya rahmat. Rahmat itu sifat Allah, sifat tidak terpisah dari yang punya sifat. Jadi kalau turun sifat rahmat, berarti yang punya rahmat turun juga. Cuma yang mentakwil begini, dia membayangkan rahmat tetap aja turun dari atas. Padahal rahmat Allah azali, sifat rahmah itu azali, juga tidak berarah, tidak beruang, tidak bermasa. Keliru juga takwil begitu. Kita nggak bilang salah, keliru Pak, lebih halus Pak. Terus yang tepat yang mana? Inilah manhaj Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ibnu Labban, ini Ahlus Sunnah semua. Imam Abdul Karim Al-Jili, apa kata mereka? Cukup engkau katakan nuzul. Nuzul Allah itu benar-benar nuzul. Tapi nuzulnya zat
atau sifatnya atau namanya atau apapun yang dia mau yang muqaddas, yang suci, yang laisa kamitslihi syai', dan itu hakiki di sisinya tapi mungkin tidak sanggup dipahami dalam ilmu. Jadi tidak majazi, dia hakiki benar tapi bukan hakiki secara bahasa Arab. Ini hakiki menurut Allah, benar-benar tanazzul, turun, nuzul. Kenapa? Dia bukan benda, maka tidak berlaku arah atas dan bawah. Maka kata nuzul, turun, itu benar-benar turun, artinya kedekatan, kedatangan. Ingin merasakan tanazzulat lailiyah, ingin merasakan kedekatan kepada Allah sedekat-dekatnya, hidupkan sepertiga malam terakhir. Ya, jangan putus. Coba kan Bapak Ibu 40 malam saja. Cukup sholat 2 plus 1 kalau nggak sanggup 11. 2 gitu ya. Habis itu ngapain? Zikir aja. Zikir yang diberikan guru. Makanya saya menyarankan mesti punya mursyid. Cari mursyid sekitar kita ya. Gak usah minta ke saya. Ya. Saya sudah menyerahkan bab talqin ke al-mu'allim dari Ribat Bapak Ibu. Cuma sesempatnya aja kita mentalqin. Karena memang saya nggak ada misi ngambil murid untuk tarekat tuh nggak ada. Misi saya bukan ngajarin orang zikir semata. Misi hidup saya seperti Rasulullah ajarkan, innama bu'istu mu'allima. Misiku adalah menyebar ilmu. Orang kalau tarekat hari ini banyak. Di Ribat Bapak Ibu, itu thariqah yang diajarkan banyak. Tapi kami bilang kami nggak nyari murid tarekat. Kami nyari orang yang mau ngaji, zikiran bersamaan ilmu, ngajinya nggak ditinggal, terakhir berjuang berkhidmat. Kalau zikir 70.000 banyak yang bisa. Coba diajak khidmat berjuang, mau nggak dia? Ya. Ajak talqin, ijazah banyak yang mau. Coba diajak rutinan ngaji setiap Selasa sore sampai jam 11 malam. Ada yang sanggup? Banyak yang nggak mau. Ya. Karena kita nggak tahu makanan rohani itu. Nah, berdasarkan ini Bapak Ibu yang bukan Allah, lalu Allah berfirman. Nah, ini apa kata Allah sepertiga malam terakhir? Man yaudu'uni. Ini langsung kalau antum ini Allah buka akan hijab, dengar suara ini. Tapi bukan suara beginian, bukan. Sama kalau kita bahas Nur Muhammad, bukan Nur ini, bukan seperti yang dipahami Ustadz sebelah yang mengingkari Nur Muhammad itu dikira cahaya lampu kan. Itu kan kebodohan yang diilmiahkan itu. Ini bukan suara yang berhuruf bersuara seperti ini. Apa kata Allah? Mayyad'uni fastajibalah. Siapa yang doa kepadaku, aku jawab. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepadaku, aku beri. Siapa yang minta perlindungan, aku lindungi. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ini kan bahasa umum di hadis. Ya, nanti terdengarnya di kolbu kita bukan pakai bahasa Arab kalau nggak bisa bahasa Arab. Kan di kolbu kita ada satu lembaga rohani yang disebut tarjuman, penerjemah. Jadi walaupun Allah pakai bahasa apapun, nyampe dan itu pakai bahasa ibu. Berdoalah, aku beri, kira-kira begitu. Aku bersama engkau, aku pasti jawab. Jangan khawatir, aku bersamamu. Akan terdengar itu Pak. Dan itu bukan halu. Cuma untuk sampai ke masa itu. Mungkinkah Allah ngajak bicara orang yang belum dekat samanya? Nggak mungkin. Ya nggak begini bahasanya. Ini kan bahasanya mesra ini. Antum taunya Allah kan suka ngancam-ngancam aja. Nggak sembahku bahasa. Nggak sholat aku siksa. Kayaknya Allah itu ganas sekali itu. Padahal di sini ini mesra nggak? Kamu minta apa, aku beri. Seru nggak? Ya, kamu mau apa, aku kasih. Kamu minta maaf, aku maafkan. Minta perlindungan, aku backup. Asik sama Allah itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani, Qadassallahu sirrahu, beliau mengumpulkan ilham kemesraan dia kepada Allah. Jadi ilham Rabbani beliau. Itu indah sekali bahasanya.
Ada yang lebih indah lagi sebelumnya, Imam An-Nifari nulis kitab Mukhatabat An-Nifariyah. Masya Allah, dia berdialog dengan Allah terus. Bahasanya indahnya bukan main. Lebih mesra dari kekasih dengan kasihnya, lebih syahdu daripada orang kasmaran, lebih sopan daripada anak kepada orang tua kepada anak. Saya nggak tahu membahasakannya apa. Wajar Sayyidina Muhammad SAW udah dijamin diampuni dosanya dulu, sekarang nanti. Beliau mengatakan, kenapa aku tidak boleh berterima kasih kepadanya, dialog dengannya, bermanja-manja kepadanya. Maka terakhir saya katakan, Bapak Ibu, siapa yang mulai dengan sungguh-sungguh melewati 40 hari saja, insya Allah ini berat, insya Allah ini 99,999% itu kalau kita bisa, insya Allah dia akan yaduk ta'mal munajah, akan merasakan manisnya berdialog, diajak bercinta oleh Allah SWT. Nikmatnya bukan main, ya. Bahkan sekedar menyebut namanya di kolbu Allah itu udah manis sekali. Apalagi yang punya namanya apa? Wahai hambaku, apa maumu? Kenapa engkau sebut-sebut namaku? Kenapa hatimu galak? Kenapa pikiranmu kacau? Kalau engkau mau sesuatu, ini aku beri. Indah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu selamatkan Allah. Nggak ada ceritanya lagi, ini sudah akhir zaman, zaman fitnah, ya. Sudah zaman berat. Kita nggak ada waktu lagi berdua-duaan dengannya. Pagi sudah ada handphone, pekerjaan, sudah ada anak istri, kapan lagi kita sama dia? Allah cemburu, innallaha ghayur, Allah pencemburu. Sediakan waktu walaupun hanya setengah jam, ya. Kita hanya dengan dia, berkhulwat. Saya tutup dengan hadis Nabi, sab'atun yazulumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan, yang satu golongannya bab ini, nanti Allah naungi dia dengan naungan kasih sayangnya, yang saat itu nggak ada yang dapat naungan itu. Nomor terakhirnya apa? Rajulun, seseorang yang bangun malam hari, yazkurullah fafadat, air matanya mengalir. Rasakan itu nanti, ya. Berguru jangan coba-coba sendiri, nanti ada halusinasi. Kalau punya guru, ada guru kita yang guide. Kalau ada bisik-bisikan nanti guru lagi, syaitan, jangan diikuti, ya. Kami doa